Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftarkan barang-barang ke TensorPos. Jadi untuk mendaftarkan barang-barang, teman-teman langsung saja bisa masuk ke gudang, kemudian di sini ada barang dan jasa. Atau mungkin teman-teman jika menggunakan HP atau tab, ada versi praktisnya juga, yaitu menggunakan stock.tensorerp.com ya. Ini login dengan akun yang sama, nanti teman-teman bisa masuk ke opening gitu ya. Jadi di sini bisa menambahkan, sebenarnya ini persis ya dengan TensorPos, cuman ini versi yang lebih mobile friendly gitu. Cuman di tutorial ini kita akan menggunakan yang ini ya, di TensorPos. Oke, untuk ada barangnya ini bebas ya, misalkan makanan gitu ya, MA001, misalkan Wirami original. Kemudian deskripsinya mie instan rasa original. Nah, di sini tipenya adalah inventory ya, karena ini adalah barang yang kita jual. Jadi kalau nanti non inventory itu misalkan barangnya kayak peralatan kantor yang kita pakai, atau mungkin kita beli kalkulator dan lain sebagainya ya. Cuman tentunya ini adalah inventory. Kategori, nah ini mungkin sebelum kita mendaftarkan sini, mungkin kita ada baiknya mendaftarkan kategori terlebih dulu ya. Misalkan makanan, minuman gitu ya. Kategori. Misalkan 001 kanan, 002 minuman, 003 minuman saset, 004 adalah personal care can. Sebenarnya ini tidak wajib dilakukan, cuman ini sangat bermanfaat nanti untuk melihat misalkan barang apa, kategori apa yang paling laris gitu, atau mungkin barang apa yang stoknya itu nggak muter misalkan. Nah itu nanti ini sangat berguna gitu untuk jangka panjangnya ya. Kita balik lagi. Oke, mie instan rasa original, kategorinya makanan. Nah ini gambar produknya ya, bisa diupload. Ini fungsinya nanti untuk ditampilkan di bagian depan ya, di kasir itu kan nanti akan ada produk-produk, kotak-kotak gambar produk itu nanti ditampilkan di sini. Harga belinya nih per pieces ya, jadi kalau teman-teman itu beli dus-dusan, tinggal teman-teman bagi aja jumlahnya itu berapa. Ini harganya misalkan berapa ya, saya nggak terlalu apal harga mie juga ya. 4.000 gitu misalkan. Jual ecerannya misalkan 4.500. Lagi-lagi ini disclaimer, cuman contoh ya. Jangan dihujat kalau angkanya itu nggak masuk akal. Oh sorry, saya lupa untuk mendefinisikan satuannya ya. Ini saya simpan dulu. Untuk sementara kita balik ke satuan ukuran. Jadi satuan ini sangat berguna di usaha grosir dan eceran ya, karena kan nanti pembeli itu tidak hanya beli per pieces ya, bisa juga nanti beli per renceng, bisa beli per dus, bisa beli per lusin misalkan gitu ya. PCS kodenya itu 1, kita simpan. Terus misalkan nanti ada renceng gitu ya, dasarnya itu pieces. Jadi ini fungsinya gini ya, jadi satu renceng itu berapa pieces gitu misalkan, misalkan 10 gitu. Tentunya ini rencengnya beda-beda ya, misalkan renceng sampo gitu misalkan, terus renceng kopi. Ini tentunya disesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri ya. Jadi misalkan kalau renceng kopi itu isinya 8 gitu. Terus kemudian kardus kecil, misalkan isinya itu 15 pieces. Terus kardus besar isinya misalkan 25 atau 24 pieces. Ini contoh aja ya, lagi-lagi ini
bisa teman-teman jabarkan lagi, misalnya kardus besar mie instan, kardus besar kopi, itu kan beda-beda ya untuk ininya. Oke, kita balik lagi. Sorry tadi kita harus balik lagi. Tadi sempat kita save. Kalau udah kita save ini bisa kita edit aja ya untuk balik lagi ke tampilan tadi. Oke, harga eceran karena ecerannya itu pieces, jadi di sini untuk satuannya adalah pieces. Kemudian ini ada barcode ya. Teman-teman bisa pindai menggunakan kamera atau menggunakan scanner yang sudah disetting di preferensi. Cuman karena kebetulan kameranya baru saya buat record, jadi saya coba input manual aja ya. Nanti untuk contoh transaksi di belakang gitu, 3405. Oke. Kemudian di sini ada harga grosir. Misalkan kardus kecil tadi kan isinya berapa tadi ya? 10 kali ya. Jadi mungkin kita harganya 45.000 gitu, atau mungkin kalau pengen lebih murah jadi 44.000. Barcode-nya ini tentunya bisa dibedakan dengan yang pieces, atau nanti misalkan ada renceng dan lain sebagainya gitu ya. Ini ngasal aja lah, kita mungkin nggak pakai. Teman-teman bisa tambahkan lagi di sini, misalkan ada renceng, ada yang lain-lain gitu ya. Ini tentunya bisa mengakomodasi jika teman-teman ini jualannya ada banyak satuannya ya. Jadi mungkin satu produk sama-sama mie, tapi mungkin ada yang kardus kecil, kardus besar, pieces, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya kita lupa untuk mendefinisikan gudangnya ya. Kita simpan dulu. Lagi-lagi kita balik ke gudang ya. Sebenarnya teman-teman kalau pengen lebih praktis bisa juga menggunakan finance tensorerp.com dengan akun yang sama, nanti bisa gunakan di sini untuk barang dan jasa ya. Ini bisa teman-teman langsung bisa menginput menggunakan tabel dan lebih praktis untuk plus-plus. Cuman mungkin ini lebih cocok untuk usaha yang besar ya. Jadi di sini agar lebih praktis kita gunakan yang ini. Oke, kita balik ke gudang. Jadi misalkan warung Jalan Godean gitu misalkan ya. Penanggung jawabnya siapa misalkan ya, Siti Wahyuni gitu misalkan. Alamatnya Jalan Godean KM 00 misalkan. Oke, sorry kita balik lagi ke barang dan jasa ya. Kita edit lagi untuk mie kita tadi ya. Gudangnya adalah warung, saldo awalnya. Nah, ini jadi adalah pembukaan awal ya. Jadi teman-teman kalau baru awal-awal buka menggunakan kasir ini, terus kemudian teman-teman kan harus tahu jumlah yang sudah ada di warungnya itu berapa gitu. Jadi misalkan sudah ada 50 piece gitu ya. Terus kemudian di sini untuk stok minimumnya juga wajib diisi ya. Karena ketika stoknya nanti itu udah di bawah berapa ya, misalkan 10 gitu ya, nanti otomatis kasir ini akan ngasih tahu ke teman-teman kalau stoknya menipis. Jadi teman-teman harus segera menyetok lagi. Jadi ini nggak bakal kehabisan stok secara mendadak. Jadi teman-teman bisa setting pengingatnya gitu ya. Ini yang sudah kita definisikan di preferensi, kemudian bagian akun ya. Kita akan pilih yaitu makanan, dan ini modal pemilik. Nah, maksudnya adalah modal pemilik ini kan nggak harus selalu dalam wujud uang cash gitu ya. Ketika kita sebagai pemilik itu punya barang inventaris atau punya barang stok barang, maka itu bisa dianggap juga sebagai modal. Oke, ini untuk produk pertama. Terus kemudian produk kedua, misalkan ayam bawang gitu ya. Terus kemudian mie instan rasa ayam bawang.
Kategorinya makanan juga. Gambarnya ini saya sudah siapkan, tentunya ini. Sebenarnya gambar ini nggak wajib ya, ini cuman untuk mempermudah aja nanti ketika transaksi harus cari barangnya apakah sesuai nggak gitu ya. Harganya misalkan belinya itu sedikit lebih mahal gitu ya, 4.500, 4.100 gitu misalkan. Jadi kita jualnya sedikit mahal, 4.600. Pieces, ini barcode-nya. Isi dengan cara yang sama seperti tadi ya, atau teman-teman bisa scan langsung. Grosirnya ini dus besar 4.560 gitu. Contoh aja lagi-lagi. Oke. Kuantitasnya misalkan 60, stok minimumnya ini mungkin karena nggak terlalu laris ya, kita isi aja 5 gitu misalkan. Ini tentunya teman-teman atur sendiri ya, teman-teman lebih tahu kondisi warungnya sendiri. Terus 003 misalkan minum segar rasa apa ya, jeruk gitu misalkan. Kategorinya minuman, kita import. Misalkan nih minumannya mahal gitu ya, 5.000, terus dijualnya 5.600 pieces. Ini saya input juga deh pakai data yang real ya, misalkan 899 88. Oke. Teman-teman tentunya bisa buat kodenya sendiri ya dengan printer barcode, terus kemudian misalkan teman-teman taruh di meja kasir Anda ya, buat di scan manual misalkan untuk penjualan barang-barang kayak telur, beras, bawang, lain sebagainya, itu kan mereka nggak ada barcode-nya ya, kalau kita beli ya tentu aja ya. Nah itu teman-teman bisa buat sendiri, misalkan beras 1 kilo itu teman-teman print sendiri barcode-nya, kemudian taruh di meja kasir, jika ada yang beli 1 kilo tinggal scan aja angkanya gitu misalkan. Kemudian 5.560 55.000 kardus kecil. Oke. Misalkan ini 30, stok minimumnya 5 gitu ya. Oke, terus tentunya ini ya tinggal diulang-ulang aja ya. Minuman segar rasa apel. Oke. Harganya lebih mahal gitu yang apel misalkan. Yang ini misalkan nggak ada yang dijual per dus gitu ya, misalkan hanya ada eceran nih, kosongin aja nggak apa-apa. Contoh aja. Oke, terakhir kita sampo anti ketombe gitu. Supaya nggak terlalu lama ya tutorialnya, ini cuma contoh aja. Anti ketombe, misalkan harga beli per piecesnya itu 1.000 atau 800 rupiah. Kalau mau beli eceran tuh misalkan 1.200. Kemudian, nah ini satuannya misalkan kita pengen ada yang kardus kecil dan ada juga yang rencengan gitu ya, atau mungkin di sini rencengan ya, kardus renceng. Misalkan kalau satu renceng itu kita jual 10.000 gitu misalkan, 10.600 gitu. Kalau untuk satu kardus kita bisa jual misalkan berapa ya, 20.000 gitu ya. Ini ngasal aja sih, saya lupa tadi harganya berapa. Oke lah, kita simpen juga di sini kuantitasnya, misalkan ada 200 pieces. Kalau udah di bawah 20 atau 50 kita harus stok karena mungkin laku banget gitu misalkan ya.
Oke, mungkin itu dulu untuk tutorial mendaftarkan barang dan jasa. Em, Sorry, sebelum saya tutup di sini sebenarnya ada tipe jasa juga ya. Jadi nanti teman-teman misalkan di toko kelontongnya itu jualan fotokopi atau mungkin jasa apapun itulah, itu mungkin teman-teman bisa tambahkan juga di sini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.